Hadir. Jam 12. Jam 12. Kita mulai aja. Yuk kita mulai aja Pak Ruli, Pak O Martin, udah jam 12. Pak Ruli di silent. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada hari ini, 6 Mei 2022. Yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lunita Manik. Saat ini belum hadir, tapi kita akan memulai acara ini, ibadah kita, biar Tuhan Yesus berkati kita. Mari Ibu Martin buka dalam doa dan juga langsung masuk ke pujian. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini kesempatan yang Tuhan berikan, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan. Terlebih lagi Tuhan, hati kami bisa bersekutu bersama-sama di siang hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar Tuhan yang ditinggikan, dan kami semua bisa bersyukur untuk siang hari ini. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Datang padamu, bawa pujianku, hanya wadah hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu dan lihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Datang padamu, bawa pujian, hanya wadah hadiratku sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, mau sentuh hatimu dan lihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian,
hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersikap, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Akan ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janjimu kan dekat, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janjimu kan benar, ku pegang teguh
pelukku dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Layani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku dapat mahkota kehidupan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidup. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setia di dalam hidup. Sungguh ku bersyukur, kasih setia di dalam hidup. Ku tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur. Kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Kami serahkan kepada hamba Ibu Julita. Iya. Silakan Ibu Julita. Hasilnya. Halo. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala untuk masuk ya. Tapi kita percaya hari ini kita bisa bertemu. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di surga kami bersyukur karena Kau begitu baik bagi kami. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami, khususnya bagi persekutuan doa Raja Wali Group ini. Tuhan Yesus, Kau menguatkan kami, meneguhkan kami untuk terus percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Hari ini firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat kita diberkati semuanya pada siang hari ini, judulnya adalah Authentic Worshipper. Jadi worshiper yang otentik, bukan yang KW ya.
Kalau istilah yang sering kita dengar, sering kita baca di Alkitab adalah true worshiper, ya, penyembah yang benar. Berarti kalau ada penyembah yang benar, ada yang tidak benar. Ya. Ada penyembah yang sejati, ada yang tidak sejati. Nah, ini sebenarnya kontennya juga sama. Ada yang otentik, ada juga yang KW. Ya. Kalau KW sepintas mirip, ya saudara-saudaraku ya, sepintas mirip. Tapi kapan itu kelihatan bahwa itu ternyata bukan otentik? Jadi kalau misalnya ada seorang wanita pakai gelang ya, kelihatan tuh berkilau kayak emas ya. Ya waktu menghadapi panas matahari ya, kena proses yang otentik dengan yang KW langsung kelihatan bedanya. Nah, jadi pasti authentic worshiper ini kita nggak bisa bilang, oh saya authentic worshiper. Tapi keadaan yang terjadi di sekeliling kita, yang diizinkan Tuhan terjadi, itulah yang akhirnya membuktikan kita ini sebenarnya otentik atau KW gitu. Tentunya kita nggak mau jadi seorang yang KW ya. Nah kita lihat penyembah sejati, tentu kita harus berguru dari Tuhan Yesus. Nah saya dipanggil Tuhan melayani itu memang melalui bidang pujian penyembahan ya. Dan hari ini masih melayani Tuhan sejak saya mahasiswa, saya dan suami menggembalakan jemaat di Jakarta Pusat. Nah, saudara-saudara, kita lihat dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus apakah penyembah yang KW ataukah penyembah yang otentik? Tentu kita lihat dari kapan. Waktu dia lagi ngalami proses, lagi ngalami keadaan yang paling gelap dalam kehidupannya, itu pas kapan? Nah, kita baru rayakan kemarin ya, waktu dia disalibkan. Karena itu adalah titik tergelap dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pada saat itu Yesus mengucapkan Mazmur pasal 22 ayat 2 ya. Sehingga sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Inilah titik tergelap Tuhan Yesus, titik terendah Tuhan Yesus, lebih daripada ketika dia sedang menerima cambukan, pengkhianatan dari murid-muridnya, hujatan dari orang-orang yang ada di sekeliling dia. Titik tergelap dia adalah ketika akibat dosa-dosa kita yang ditanggungkan atas Tuhan Yesus, Bapa tidak bisa bersama dengan Yesus, Bapa yang manunggal terus terpisah, kita semua sudah mengerti akan hal ini, sehingga dia berkata, Tuhan kau jauh, engkau meninggalkan aku. Ya. Nah, pada saat itu kenapa saya katakan Tuhan Yesus itu adalah role model kita untuk penyembah sejati, karena ini diambil dari kitab Mazmur, kan diucapkan nanti di dalam kitab Injil ya, dikutip lagi dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib. Nah, kalau kita bicara Mazmur itu adalah kitab yang berbeda dari kitab yang kita baca Kejadian, Matius, Markus, Lukas. Karena apa? Mazmur 150 pasal itu sebenarnya 150 nyanyian. Ya. Dan dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, 2 diantaranya dikutip dari kitab Mazmur. Jadi ini sama dengan begini loh saudaraku, kalau kita sedang ada di mana, kan sering gitu ya, ayat firman Tuhan yang ada di pujian itu bisa mengingatkan kita lagi. Nah, saya penulis lagu rohani. Penulis lagu rohani apa bedanya dengan penulis lagu biasa, lagu populer, lagu sekuler. Nah, karena kalau lagu sekuler itu bisa dari pengalaman ya, pergumulan. Nah, kalau lagu rohani bisa dari pengalaman, bisa dari pergumulan, tapi kontennya tetap harus firman. Karena yang menjamah orang itu bukan karena melodinya bagus, bukan karena kata-katanya puitis, tapi karena kekuatan firman yang ada di dalam lirik lagu. Jadi saya percaya dalam masa tergelap Tuhan Yesus kalau sampai mengucapkan terinspirasi dari 2 nyanyian yang ada dalam kitab Mazmur, berarti Tuhan Yesus ini adalah seorang penyembah sejati. Di saat-saat gelap pun dia masih punya spirit penyembahan. Nah, tapi saya mau bicara dari ayat di atasnya. Ini kan ayat yang populer ya. Ada lagi yang lebih populer di bawahnya ya. Tapi saya nggak masukkan di sini. Kalimat yang populer itu yang sering dikutip kalau kita memuji menyembah, padahal engkaulah yang bertata di atas puji-pujian umatmu. Itu di bawah ayat yang kita baca tadi. Tapi di atasnya ini ayat penting. Untuk pemimpin biduan, Mazmur 22 ayat 1. Menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ya. Nah, jadi ada kata Rusa di kala fajar. Nah, biasanya ya judul lagu itu sering diignore ya. Sering tidak terlalu diperhatikan. Orang jemaat itu lebih sering memperhatikan kontennya. Nah, saya bicara sebagai seorang penulis lagu rohani ya. Mungkin barangkali di antara kita juga ada yang menulis lagu rohani. Kita yang menulis lagu itu pasti ada judulnya. Nah, judul itu adalah merangkum kontennya. Jadi sebelum kita nyanyikan, sebelum kita tahu liriknya, judul lagu itu harusnya mengarahkan pikiran kita. Nah, inilah konten lagu ini. Tema besar daripada lagu ini. Saya menulis lagu Bapa yang Kekal. Ya. Kebanyakan orang taunya apanya? Lagu syair awal sama lagu syair
referennya. Makanya kadang-kadang judulnya dirubah ya saudara ya. Kalau mau bilang lagu Bapa yang Kekal, itu kan judulnya saudara. Lagu Bapa yang Kekal yang mana ya? Nah, tapi kalau dibilang nyanyi lagu Kasih yang Sempurna, oh tahu, itu bukan Bapa yang Kekal, tuh Kasih yang Sempurna gitu ya saudara ya. Padahal judulnya bukan Kasih yang Sempurna, judulnya itu Bapa yang Kekal. Atau dari referen, Kau beri yang kupinta. Nah, kalau lagu Bapa yang Kekal nggak tahu, tapi kalau dibilang nyanyi lagu apa kita, Kau beri yang kupinta gitu ya saudara ya. Jadi padahal sebenarnya waktu nulis lagu itu, Tuhan berpesan tema besarnya adalah Bapa. Hati Bapa. Nanti kita bicara lagi tentang itu. Nah, jadi tema besar dari lagu yang Tuhan nyanyikan dan yang terinspirasi ketika Tuhan ada di kayu salib itu lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ya, Daud ini ngalami, cocok dia untuk menceritakan hal ini karena dia mengalami dan dia memonitor rusa. Nah, saudara, rusa, coba kita lihat rusa. Kita agak jarang singgung rusa, ya. Banyak kan apa domba, singa Yehuda, ya. Fakta tentang rusa paling aktif, paling agresif bergerak pada saat gelap. Jadi di sini Tuhan lagi berpesan, saat tergelap Tuhan Yesus, itu tema besar daripada kutipan kata-kata Tuhan Yesus dari nyanyian Mazmur adalah rusa. Rusa itu ada 3 karakter yang kita akan pelajari di sini. Dan ternyata kalau kita pakai Alkitab digital, kita ketik kata seperti rusa, ya. Jadi kita mau belajar dari rusa nih saudara. Ada 3 kalimat yang keluar. Yang pertama yang mau kita pelajari Mazmur 42 ayat 2, ya. Judul perikopnya kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dulu kalau di gereja saya sering dengar pemimpin rohani saya suka nyanyi lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Nah, ini diambil dari Mazmur 42 ayat 2 ya. Tapi kita tuh nggak biasa lihat rusa. Ya, kita biasanya lihat apa? Ayam, ya, binatang-binatang lain, mungkin kambing sekitar kita ada, ya, sapi. Ya. Kita nggak ngerti karakternya rusa. Kenapa? Jadi dulu kalau saya nyanyi lagu ini saya nggak ngerti kenapa mesti liriknya seperti ini. Nah, fakta tentang rusa yang kita mau pelajari dari seperti rusa adalah rusa harus tinggal dekat mata air. Harus, ada kata harus itu saudara. Harus tinggal dekat mata air. Kenapa? Hidupnya depend on water. Ya, tadi kita sudah lihat ya, dia itu hewan malam. Ya, kalau dia malam dia lebih aktif bergerak, saudara. Nah, hewan malam yang aktif bergerak ini membutuhkan ketika keringat-keringat dia harus keluar ya karena dia berlari begitu saudara di kegelapan malam itu harus ada kembali lagi zat cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya rusa nggak bisa jauh dari air. Nah, saya berusaha menyelami rusa dari mana ya? Wah, dari pemburu rusa, The Deer Hunter. Itu banyak websitenya, saudara bisa baca. Nah, saya temukan, saudara, ada satu pernyataan. Kalau pemburu rusa ya di Amerika, itu lagi mau berburu rusa. Yang pertama dia cari adalah mata air. Kenapa? Kalau ada mata air, rusa pasti datang ke sana. Ya, sekalipun tempat itu kelihatan nggak ada rusa, cari apa? Mata air dulu. Kalau mata air nggak ada, apa yang dia lakukan? Dia akan membuat kolam air buatan. Ya, jadi dia gali tanah, dia taruh kayak terpal plastik itu yang kuat, yang bisa air nggak rembes, baru dituangkan bergalon-galon air situ, dan dia tinggal menunggu di tempat yang tersembunyi, karena dia katakan rusa pasti datang. Nah, saudara-saudaraku, jadi rusa itu nggak bisa hidup jauh dari air. Jadi masa yang gelap, pesan Tuhan, agresiflah, aktiflah cari Tuhan, bukan jawaban. Kan hari-hari ini banyak orang ngalami masa gelap ya saudara ya. Ya kan? Pandemi ini banyak orang ngalami masa gelap, termasuk pendeta juga banyak ngalami masa gelap. Saya dengar selama pandemi ini ada belasan gereja di sebuah daerah di luar Jakarta, saudara ya. Dekat dengan Jakarta, tapi sudah di luar Jakarta. 14 gereja tutup. Itu baru dari satu denominasi, saudara. Masa yang gelap, kenapa? Harus bayar full timer, harus ada kasih pengeluaran standar dari gereja. Akhirnya gereja tuh kolaps. Banyak, saudara. Dan bukan hanya gereja ya, pasti juga di pekerjaan. Jemaat saya ada yang gajinya dipotong separuh, ada yang harus tutup, ya, bisnis harus tutup. Banyak orang mengalami kegelapan. Pesan Tuhan, ya, disinilah pengujian kita tuh worshiper yang sejati atau tidak. Semakin gelap, semakin dekatlah kepada Tuhan. Ya, kita lihat di sini Musa ya, Keluaran 33 ayat 15. Apakah ayat ini ada kaitannya dengan agresif cari Tuhan? Ada, saudara. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, pesan dari apa yang Musa katakan ini ada lagunya, ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini bukan bicara orang romantis-romantisan nih saudara dengan Tuhan. Ini bicara tentang Musa yang hatinya mencari Tuhan bukan jawaban. Kenapa saya katakan begitu? Kalau saudara baca Keluaran pasal 33, maka itu isi dari Keluaran 33 ini adalah Tuhan yang sangat kesal dengan bangsa Israel. Setiap ada pergumulan, langsung tinggalkan Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan, ingin kembali ke Mesir. Jadi Tuhan bilang begini, aku nggak bisa deket-deket sama orang Israel. Jadi aku utus malaikatku jalan di depanmu. Malaikat loh saudara ya. Sudah second layer lah ya, tapi masih ilahi gitu loh saudara. Punya kekuatan yang nggak dipunyai oleh manusia. Malaikat bimbing, nanti itu raja-raja yang kuat-kuat itu di tanah Kanan akan dikalahkan. Tapi bukan Tuhan yang jalan sama Musa. Siapa yang jalan sama Musa? Malaikat. Kebanyakan manusia kalau dikasih jawaban kayak begini kan ya sah-sah aja dong. Malaikat kan pasukannya Tuhan, ya berarti dengan cara Tuhan. Ya udah, yang penting dapat jawabannya. Musa enggak. Musa bilang begini, kalau bukan Tuhan yang jalan, enggak mau. Jadi Musa itu bukan kejar jawaban, saudara. Dia itu kejar Tuhan. Karena kalau kejar Tuhan dapat semuanya. Amin. Tuhan dia kan sumber jawaban. Tuhan sumber segala sesuatunya. Tuhan sumber terobosan. Jadi jangan cari terobosannya. Cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan masa yang gelap itu adalah momentum yang paling baik. Karena apa? Dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Yang patah hatinya. Saya ingat masa kakak saya, dulu banget saudara. Nggak mau ke gereja ya. Kalau anak sama istrinya pergi ke gereja, dia bilang, titip salam ya sama Tuhan Yesus. Gak suka ke gereja saudara. Tapi waktu anaknya sakit ya, padahal sakitnya itu membawa anaknya sampai meninggal saudara. Tapi saking kepinginnya anaknya sembuh, sangat sangat tertekan sekali. Apapun dilakukan supaya anaknya sembuh. Dan terakhir ketika uang nggak bisa, dokter yang di Malaysia juga nggak bisa tolong saudara, mendekatnya ke siapa? Tuhan. Ya. Teruji ya, saya udah pelayanan 30 tahun saudara. Masa yang paling rendah itu ketika orang nggak bisa handalkan siapa lagi adalah momentum yang paling tepat untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi jangan kalau sudah dapat jawabannya tinggalin Tuhan, saudara. Momentum, saudara mengerti namanya momentum ya. Start awal pakai ya supaya nanti apa terus bisa melaju dengan cepat. Nah, saudara harus cari Tuhan. Kenapa? Jangan cari jawaban. Ada pepatah yang mengatakan jangan kasih sama orang itu ikannya. Kasih kepada orang apanya? Kailnya. Ya pepatah terkenal ya. Ada yang lebih hebat lagi dari itu, saudara. Bukan ikannya, bukan kailnya saja, tapi perkenalkan kepada orang itu Tuhan yang membuat kail dan menciptakan ikan. Kalau hanya kailnya saja, murid-murid semalaman, nelayan loh, saudara. Ya, sesudah Yesus bangkit ya. Murid-murid semalaman cari ikan, nelayan itu paling tahu cari ikan tuh kapan, ya. Cari ikan tuh di mana, paling tahu. Mereka udah puluhan tahun cari ikan dengan jala yang sama, nggak dapat ikan. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, lemparkan jalamu ke kanan. Mereka udah mungkin dari tadi udah ke kiri ke kanan nggak dapat saudara ya, udah putus asa. Tapi begitu Tuhan berfirman, ada tuntunan Tuhan mereka dapat ikan yang banyak. Karena apa? Tuhan yang paling tahu ikannya itu ada di mana saat ini gitu loh saudara. Jadi kejar Tuhan. Ya, kita sebagai karyawan juga kejar Tuhan, cari Tuhan, baca firman Tuhan, seriuslah dengan hubungan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Di atas muka bumi ini tidak ada yang setia, termasuk atasan kita, termasuk perusahaan kita. Nggak ada yang bisa setia sama kita. Yang bisa setia sama kita cuma Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Kita mungkin saat ini ya, saya sebagai artis rohani juga mengalami loh saudara ya, masa saya mungkin ada dalam satu label tertentu ya, semua jalan-jalan kebuka. Begitu saya nggak ada lagi di label yang ada dinaungi sebuah gereja saudara, langsung di-cut semua pelayanan, nggak ada manusia yang setia saudara. Ya. Kita mungkin saat ini ya merasa wah kita paling hebat di perusahaan. Begitu ada orang lain lebih hebat dari kita saudara, maka tentu perusahaan menginginkan profit, dia akan pakai orang lebih hebat dari kita. Nggak ada yang setia. Jadi suami saya kalau nasihatin karyawan-karyawan orang marketplace selalu bilang begini, di atas muka bumi ini nggak ada orang yang setia sama kita. Di pelayanan saat ini mungkin kita worship leader yang luar biasa dipakai Tuhan, tiba-tiba ada orang lain lebih luar biasa lagi, maka apa saudara? Seolah tanda petik seperti tersisih, ya kan saudara? Makanya jangan kejar yang seperti itu, kejar apa? Tuhan.
Cari Tuhan. Tuhan itu yang paling setia sama kita. Bahkan saat engkau tidak setia, kata Tuhan, aku tetap setia. Jadi putuskan ya, ini momentum untuk mencari Tuhan. Yang kedua, pada masa yang gelap, aktiflah bersyukur memuji Tuhan. Nah, kata seperti rusa yang kedua ini, saudara, ada di Kejadian 49 ayat 21 ya. Sengaja saya sudah garis merahin, warnain merah supaya saudara bisa lihat kata seperti rusa. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anaknya, wasiat. Ya, wasiat itu penting, saudara ya. Nah, untuk Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, kata Naftali ini artinya apa, saudara? Naftali artinya bergulat. Nah, orang kalau di titik yang gelap, ada persoalan, tentu lagi bergulat, ya, wrestling. Nah, pesan kepada orang yang sedang bergulat itu apa? Dikatakan ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, di sini kurang kelihatan. Kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara. Naftali, give goodly words. Jadi melahirkan anak-anak itu maksudnya dari hidup kita, keluar, dari mulut kita, keluar perkataan-perkataan yang indah. Seperti melahirkan anak. Keluar kita yang create. Kita yang keluarkan dari diri kita, perkataan-perkataan indah. Perkataan indah itu apa, saudara? Ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun engkau melihat segala sesuatunya belum jelas, sekalipun kita melihat segala sesuatunya masih abu-abu, nggak tahu kapan ada pertolongan, Tuhan bilang, keluarkan kata-kata yang indah. Nah, fakta tentang rusa yang ada hubungannya dengan ini, saudara, kan dia kan aktif bergerak di masa kekelaman. Kenapa dia bisa aktif bergerak? Karena fakta tentang rusa bisa melihat dengan jelas dalam gelap. Saya sudah ketemu, bukan hanya dari website, saya sudah ketemu pemburu, saudara. Pemburu yang suka berburu di daerah Sumba sana, saudara. Dia bilang sama saya, betul Bu, rusa itu kalau malam, matanya kayak, makanya dikatakan hewan malam ya, gak ada halangan bagi dia untuk bergerak. Mata itu kayak pelita, matanya itu udah kayak senter, saudara. Dia bisa melihat dengan jelas dalam gelap. Tapi kenapa dikatakan seperti rusa? Padahal hewan yang bisa melihat dalam gelap banyak, saudara. Kalong juga bisa melihat ya dalam gelap ya. Banyak hewan malam yang bisa melihat. Nah, karena kategorinya harus suka air. Kalong nggak suka air, saudara ya. Jadi kategorinya harus hewan yang suka air, kemudian dalam gelap, dia bisa melihat dengan jelas. Nah, saya kan bukan rusa. Mata saya seperti ini. Bisa nggak saya melihat dengan jelas? Punya mata yang bercahaya juga di kekelaman. Nah, kita lihat dari firman Tuhan. Dulu, ini mata rohani, saudara. Cara membuat mata bercahaya. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi kalau yang kita lihat semuanya kegelapan ya, mau di pekerjaan, target-target, segala sesuatu, saudara, mungkin pergumulan penyakit, pergumulan di tengah-tengah keluarga, butuh pemulihan. Saudara ngelihat semuanya gelap. Apa yang bisa membuat mata kita bersinar? Firman Tuhan yang memberikan pengharapan. Ya, sekalipun semuanya gelap, kita bisa melihat menembus daripada kegelapan itu, saudaraku ya. Lihatnya pakai apa? Firman Tuhan. Lihatnya pakai apa? Janji Tuhan ya. Janji Tuhan. Aku lihat masa depanku gelap, Tuhan. Janji Tuhan. Aku merancangkan masa depan yang indah, yang penuh pengharapan. Tuhan mau mata kita bersinar dengan melihat itu. Buruk, tapi masa depanku cerah. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau lihat mata lagi, ada fakta yang menarik. Nah, kita lagi bicara mata ya. Rusa ini memiliki jarak pandang mata yang luas. 310 derajat. Ya, makanya matanya di sini. Kalau manusia bukan 310 derajat. Bahaya. Kalau manusia itu 310 derajat ya. Enggak 310 derajat saja, saudara. Ibu-ibu kalau pergi ke mall, matanya ngeliat ke sana bisa ngeliat loh di belakang tuh ada sale. Kalau 310 derajat terlalu lebar, saudara, bahaya. Saudara, uang cepat habis nanti, saudara ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa wide focus. Karena banyak hewan-hewan yang mau memangsa dia. Jadi kalau kita nggak punya mata seperti rusa, kita nggak bisa lihat di arah sebelah sana itu ada bahaya. Tuhan melindungi rusa dengan cara membuat hewan yang lemah ini punya wide focus supaya dia bisa melihat dengan jelas. Nah, sama, firman Tuhan juga membuat kita punya wide focus. Kenapa? Fokus kita bukan fokus manusia yang terbatas, fokus kita adalah fokus Tuhan. Ya, seperti tadi ya, kalau fokus manusia yang terbatas, masa depannya jelek. Tapi fokus Tuhan yang tidak terbatas, masa depanmu cerah. Ya, kan orang suka dikatakan thinking out of the box. Nah, Tuhan melihat itu out of the box, out of our focus. Ya, Tuhan bisa lihat seperti itu.
Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Daud ya, cara untuk membuat dia matanya bersinar. Kalau dia lagi ngalami kesesakan, dia pasti tulis pujian. Supaya apa? Dengan pujian itu dia bisa bersyukur. Ya, Mazmur 42 ini ya. Inilah yang hendak aku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Nah, kenapa gundah? Pasti ada persoalan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, agresif sekali, aktif sekali, saudara. Mendahului semua orang yang mungkin lagi nggak punya pergumulan nih, saudara. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Semakin punya persoalan, semakin bersyukur. Tuhan Yesus, kau baik. Jangan katakan Tuhan Yesus, kau enggak baik. Engkau enggak peduli sama aku. Tuhan Yesus, engkau baik. Engkau teramat sangat baik. Begitu baiknya Tuhan Yesus, saudara. Dia belum disalibkan. Dia sudah tahu murid-murid akan mengkhianati dia. Dia bahkan berdoa untuk one step ahead. Tuhan sudah maju lebih dulu untuk mendoakan murid-muridnya supaya tidak jatuh dalam pencobaan, supaya tidak berlama-lama dalam penyesalan, supaya sekalipun Petrus engkau menyangkali aku, engkau bisa bangkit lagi. Begitulah hati Tuhan Yesus untuk kita. Jadi banyak bersyukur, saudara. Nah, saya ingat sekali sebelum pandemi nih, saudara ya, gereja kami tiba-tiba diputuskan nggak boleh lagi pakai gedung itu, harus pindah dalam waktu tempo dikasih sebulan harus pindah. Kalau nggak dinaikkan harganya nggak masuk akal. Nah, akhirnya kita pindah ya ke satu nggak nyaman seperti dulu, saudara ya. Jadi ada di atas restoran. Jadi harus masuk dari restoran. Kadang-kadang restoran itu tutupnya malam sekali. Jadi besok Sabtu malam tuh banyak pengunjungnya. Jadi waktu pagi tuh mau ke kerja masih bau-bau makanan yang belum dicuci. Sudah di dapurnya mungkin walaupun nggak kelihatan tapi aromanya itu tercium. Sangat nggak nyaman, nggak seindah dulu. Tapi Tuhan mengajar banyak bersyukur. Ya, sekalipun keadaan nggak baik, banyak bersyukur. Ucap syukur saja. Ada juga sih yang mulai ngomel-ngomel ya. Banyak bersyukur. Kita tekankan semangat jemaat banyak bersyukur, banyak memuji, banyak menyembah. Saudara, masa pandemi kami ketolong banget, saudara. Karena apa? Karena memang posisinya gereja seperti itu nggak terlalu mahal sewanya. Tapi kan keadaannya nggak nyaman. Kita pikir mendingan agak naik dikit, tapi lebih nyaman. Tapi nggak ada dapat tempat yang seperti itu. Masa pandemi, saudara, atau 2 tahun gereja tuh nggak bisa dipakai, saudara. Kita kebanyakan kan online. Ya. Lagian di daerah kita tuh termasuk daerah merah. Jadi nggak bisa lihat ada sedikit langsung sidak datang, saudara. Nggak bisa. Jadi nggak dipakai, saudara. Kebayang nggak, saudara, kita udah bayar mahal, terus nggak bisa pakai. Jadi masa pandemi malah gereja bisa berlebih uangnya. Ya, karena jemaat tetap ikut ibadah walaupun online, diajar untuk memberi, bersyukur walaupun kamu sekarang minus nih, walaupun sekarang kamu nggak punya apa-apa, seberapa yang kamu bisa berikan, ayo belajar bersyukur. Karena pemberian juga itu adalah ucapan syukur, saudara. Malah bisa sumbang gereja lagi kesusahan di Kalimantan, malah bisa memberi lebih daripada ketika sebelum pandemi. Sini saya belajar poinnya, saudara. Banyak bersyukur. Amin. Yang poin yang terakhir, saudara. Pada masa yang gelap, aktiflah berharap saat menantikan waktu Tuhan. Karena mujizat itu pasti akan terjadi. Pertolongan pasti akan terjadi. Yesaya 35 ayat 6, keselamatan bagi umat Tuhan. Ya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab, kenapa? Jadi tadinya orang lumpuh nggak ada harapan. Tuhan bilang akan melompat. Orang bisu akan bersorak. Artinya ada terobosan. Sebab mata air memancar di padang gurun. Padang gurun yang mustahil itu akan ada mata air. Dan sungai di padang belantara. Sesulit apapun persoalanmu hari ini. Nah, saudara lihat fakta tentang rusa ya. Lihat nih, saudara. Hanya rusa, hanya kambing gunung ya. Rusa yang bisa berjejak di bukit yang sulit seperti ini. Saudara bisa lihat ya, kalau saudara ke Israel ya kan akan ada banyak ya bukit-bukit terjal gitu. Mereka masih bisa berdiri di sana. Kakinya itu sudah didesain Tuhan, apanya itu loh, taji-tajinya membuat dia mampu berjejak di bukit yang tinggi. Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami ya tidak pernah melampaui kekuatan. Kalau diizinkan Tuhan terjadi, pasti kuat berdiri di atas. Kenapa? Tuhan yang menopang. Seperti Tuhan mendesain rusa. Demikian juga Tuhan memperkuat kita sehingga apapun yang sedang kita kerjakan, kita alami hari ini, sedang kita lalui, saudara. Tuhan bilang bersamaku, engkau akan mampu berjejak sana sampai terobosan terjadi. Saudara, ini ayat terakhir ya. Habakuk 3:18 ini mencerminkan rusa tadi yang berjejak di bukit yang tinggi ya. Kalau kita baca Habakuk 3 di atasnya apa, saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini kan kondisi pandemi nih, saudara. Pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Lagi bicara keadaan yang sangat nggak enak. Tapi kemudian dia katakan ayat 18, namun
sekalipun aku mengalami semua yang gak enak itu, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita bukan bersorak atas keadaan kita yang gak enak itu. Kita bersorak, kita bersyukur, kita mengarahkan pandangan kita mau terus bersandar kepada Tuhan seperti rusa memerlukan air. Kita tetap bersyukur dengan mata yang bersinar oleh karena firman Tuhan yang kita dengar, saudara, janji Tuhan kita dengar. Kenapa? Allah pasti menyelamatkan. Amin. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia membiarkan aku berjejak di sana, supaya apa? Dia bisa menyelamatkan aku. Supaya aku bisa lihat dengan mataku sendiri bahwa keadaanku yang sulit ini pun, tempat aku berdiri saat ini, Tuhan masih mampu menolong aku. Nah, saya tutup dengan kesaksian saudara ya. Karena yang saya khotbahkan ini pasti selalu saya hanya mau berkhotbah yang saya alami ya. Jadi saya dulu dipanggil Tuhan itu masih melayani Tuhan masih mahasiswa saudara ya. Saya beberapa nggak tahu ya, ini persekutuan baru yang saya layani, mungkin belum banyak yang mendengar kesaksian ini. Saya kuliah di ITB jurusan Teknik Industri. Kemudian situ saya kenal dengan Tuhan di Kebaktian Pujian Penyembahan. Saya mulai melayani sejak masih mahasiswa. Kemudian saya mulai belajar nulis lagu karena anugerah Tuhan. Satu lagu itu ditulis, diambil Pak Weler Kauntu dan kemudian direkam. Usia saya masih 23 tahun, tahun 90. Judulnya Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu ya. Waktu pandemi awal-awal sering dinyanyikan karena orang mau berdoa untuk Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kalau pernah dengar lagu itu. Nah, saudara, ketika itulah Tuhan memanggil saya untuk mengabdikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Jadi ketika saya sudah lulus, saya benar-benar konsentrasi lebih ke pelayanan. Tapi anehnya, itu satu lagu pertama bisa memberkati satu bangsa loh, saudara, pada masa itu. Lagu berikut itu nggak ada yang nerima. Karena saya waktu itu nggak punya fokus menjadi artis rohani. Ya, saya hanya mau jadi penulis lagu yang memberikan lagu saya kepada penyanyi rohani. Nggak ada label yang ambil, ya. Kemudian nggak ada penyanyi yang tertarik, saudara. Itu berlalu sekian lama. Sampai karena begitu lamanya, saya berpikir jadi penyanyi rohani untuk menyanyikan lagu yang Tuhan berikan kepada saya. Ada 15 lagu saya berikan kepada seorang yang saya pikir dekat hubungannya dengan label rohani. Dia kembalikan dengan kata-kata begini, saudara, 2 minggu kemudian. Lagu-lagu yang kamu tulis itu nggak bisa jadi berkat, terlalu melo. Entah kenapa saya hanya bisa nulis lagu melo, saudara. Ya. Ada satu lagu saya tuh yang nggak pernah dinyanyiin di ibadah-ibadah. Kalau pernah dengar lagu ini, saudara. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk bersuka. Nggak ada itu gereja yang nyanyiin, saudara. Dianya di mana, saudara? Rumah duka. Rumah duka. Saya lihat di rumah duka list lagunya ada itu, saudara ya. Jadi artinya nggak bisa ngebangun. Lah, saya cuma bisa nulis lagu melo. Habislah, pupuslah harapan saya, saudara. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kalau lihat pakai mata sendiri, saudara. Ya, semuanya pupus harapan. Nggak bisa bikin lagu praise, lagu sukacita, lagu. Semuanya lagu yang meneteskan air mata. Nah, kalau lagu-lagu tersebut nggak bisa diterima di gereja, di pelayanan rohani, ya saya sudah habis, saudara. Kemampuan saya cuma seperti itu. Tapi saya belajar, saudara ya, 30 tahun pelayanan mengiring Tuhan Yesus. Diuji. Ikut Tuhan, waktu lagumu bisa dipakai aja. Waktu lagumu ada ditolakin, kamu nggak mau pelayanan. Sama. Waktu kamu, misalnya kita di marketplace, kalau kamu naik pangkat, baru mau ikut Tuhan. Kalau kamu lagi ngalami masalah, terus kamu nggak mau jauh, kamu maunya jauh dari Tuhan. Oh, salah. Justru harus makin dekat sama Tuhan. Yang mendekat kepada Tuhan. Jadi, pengujian itu terjadi masa-masa tidak melihat apa-apapun hidup saya dan suami ya. Kami abdikan kepada Tuhan. Nah, kemudian lagunya datang terus, saya bilang, Tuhan, ini lagu mau diapain? Terus, saya ingat sekali Tuhan bilang begini, kalau cuman aku yang dengar, karena kalau saya mempersembahkan sama Tuhan, pasti Tuhan dengar. Ya, Tuhan kan lihat hati. Kalau cuman aku yang dengar lagumu, terus kamu nggak mau tulis lagu buat aku. Saya ingat sekali itu pernyataan Tuhan. Jadi walaupun tidak tahu ujungnya bagaimana, saya tetap tulis lagu. Nah, suatu ketika saya tulis lagu ini yang tadi saya ceritakan. Kau beri yang ku minta nggak diberi padahal, saudara. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Mencari nggak dapat. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Waktu itu pertama kali Tuhan suruh saya tulis lagu itu saya keberatan. Nangis saya, saudara. Di depan keyboard saya itu saya nangis, saudara. Tapi kemudian Tuhan mau membuat mata saya bersinar, saudara. Kan saya baca Matius 7:7, minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua saya nggak alami. Semuanya kegelapan, saudara. Tapi Tuhan mau mata saya bersinar. Disuruh mendekat kepada Tuhan dan lihat ayat 11-nya. Matius 7:11 berkata, kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat,
tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Tuhan bilang, kau punya Bapa, aku Bapakmu, everlasting Father. Kalau kalian Bapa di dunia yang nggak sempurna saja tahu beri yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Makanya judulnya Bapa yang kekal. Ya saudara ya, itu historinya saudara ya. Membuat mata kita ngelihatnya ke Bapa, ke atas. Ya. Wide angle. Kalau lihat dari atas sudah wide angle saudara, semua kelihatan saudara ya. Dan akhirnya saya belajar. Ya, betul, walaupun sulit. Ya, saya baru punya album 17 tahun kemudian. Jadi dari umur 23, umur 40 saudara baru punya album. 3 tahun kemudian saya kayak orang terlunta-lunta pelayanan saudara. Setiap kali saya pelayanan semua orang bilang, kok fotonya beda sama albumnya. Di fotonya kok kelihatan kinclong, pas datang kok tua gitu saudara. Ini kan kalau kita lagi Zoom meeting, saya ketolong kamera depan nih saudara. Ke diskon ya, wrinkle-wrinkle saya, kerut-kerutnya ke diskon semua nih saudara. Tapi saya belajar, kalau ini Tuhan izinkan terjadi, seperti tadi bukit yang terjal, kalau Tuhan suruh saya berjejak di situ, saya harus kuat. Kalau Tuhan yang biarkan saya berjejak di situ, dan benar saudara, 20 tahun kemudian ternyata maksud Tuhan, ya, penulisan lagu itu seperti step yang harus saya jalani. Sudah itu saya sesudah yang mulai 20 tahun kemudian, ya sudah saya lalui saudara. Ini udah tahun ke-13 saya khotbah saudara. Diundang bukan karena terkenal, bukan karena lagunya udah jadul semua, saudara. Lagu saya nggak ada yang baru, saudara. Kenapa diundang? Ketika orang mendengarkan saya bersaksi, orang cuma pikir gini, Tuhannya yang 20 tahun lalu pada masa itu berjanji. 20 tahun loh, saudara. Nggak main-main. Masih mampu menggenapi janjinya. Tuhan yang sama. Kami mau itu ada dalam hati kami. Jadi diundang sudah mulai pelayanan anak muda, pelayanan hari Minggu, pelayanan marketplace, banyak marketplace juga ya yang mengalami goncangan. Mereka hanya butuh dengar Tuhan yang berjanji itu setia. Makanya saya nggak proper, saya walaupun ijazah saya ITB, so saya nggak pernah bekerja proper di marketplace. Tapi kok bisa khotbah di marketplace? Orang hanya mau dengar, ceritakan Tuhan yang setia kepada firman, tergenapi semuanya. Malah bagus, kalau saya nggak ngalami proses itu, saudara, mungkin saya nggak bisa ngelihat di padang gurun itu keluar air. Saya nggak bisa lihat, saudara. Saya nggak bisa ngelihat orang lumpuh itu akhirnya bisa melompat. Saya bisa lihat itu sekarang semuanya, saudara. Kenapa? Karena ngalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit ini adalah masa pengujian. Ayo kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Seperti rusa yang butuh air. Hanya Tuhan yang setia sama kita, saudara. Kemudian yang kedua, ayo banyak bersyukur pada masa sulit supaya mata kita cerah, mata kita terang, saudara. Nggak kalut, nggak kehilangan pengharapan. Ketiga, saudara, sekalipun kita ada di bukit yang sulit, lihatlah Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Bu Pendeta Julita Mani. Firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita memang diminta oleh Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Berarti kita sudah memiliki apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur kasih setia di dalam hidup. Sama kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kami mau menaikkan doa dan permohonan kami
buat kami bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih masa-masa yang berat 2 tahun lebih Tuhan. Engkau yang membela bangsa dan negara kami. Kami percaya hati-Mu ada atas bangsa ini. Sebab itu Tuhan, masa-masa pemulihan ini Tuhan, Kau juga membawa pemulihan kepada ekonomi Tuhan, politik dan segala sesuatu yang ada dalam bangsa ini. Tuhan campur tangan Presiden Jokowi dan semua aparat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Semuanya roh korupsi kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya yang membawa kebaikan bagi bangsa kami yang kami doakan terjadi atas bangsa ini. Shalom atas Indonesia, shalom atas bangsa kami. Semuanya Tuhan, suatu ketika kami rindu, bangsa kami juga bertekuk lutut di kaki-Mu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pandemi ini segera berakhir Tuhan Yesus, tidak ada lagi sakit penyakit yang baru, tidak ada lagi varian baru, bahkan siap untuk melangkah maju lebih cepat lagi Tuhan untuk pemulihan segala sesuatu yang selama ini sedang rusak, semuanya akan dipercepat pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam PD kami ini Tuhan Yesus, dan sebelum kami pulang, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat hati kita arahkan kepada Tuhan, mata kami mau tertuju senantiasa kepadamu Bapa Allah yang memberkati kami percaya segala yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang tidak habis-habisnya daripada Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, akan sampai Maranatha. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya pasti menerima dan bersama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai. Terima kasih Bu Pendeta Julita Manik, Tuhan berkati pelayanan Ibu dan juga keluarga. Mbak Angel, ada mau foto kita? Yuk, kita foto sama Ibu Berkati, Atis. iya, Ayo kita harus 1, 2, pasang wajahnya, senyum. sangap, senyum. 1, 2. Oke, thank you. Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih. Tuhan Yesus berkati. Saya Terima izin pamit kasih ya. semuanya. Terima kasih Bu. Dadah, Om. Dadah. Dah, sampai jumpa. Dari, Tuhan berkati. dah. Pak Rulian, makasih. Terima kasih, kita live ya. Yuk.